Tuhan, kiranya pujian ini boleh menjadi doa setiap kami. Boleh kami kembali mengulang, mendedikasikan hidup kami bagi Kristus. Dan panggilan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini dengan kasih Tuhan. Dan kiranya hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan untuk kami bisa kembali diperbaharui kehidupan kami untuk boleh hidup bagi Kristus. Berkati hamba yang sudah mempersiapkan, boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Desiring in eternity. Kita akan membuka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Desiring eternity. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya berkhotbah di seri retreat anak sekolah. Dan ternyata ada sesuatu yang menarik. Yang menarik adalah panitia atau guru memutarkan video seorang wanita yang kecanduan operasi plastik 2 kalau tidak salah. Dan diputarkan wajahnya hancur. Dan betul-betul segala operasi yang berkali-kali dilakukan menghancurkan wajahnya. Ya. Dan pesannya adalah makanya puas dengan ciptaan Tuhan yang ada, gitu ya pesannya ya. Tapi saya mencoba sedikit fair. Saya tanya sama murid-murid ketika habis nonton film itu. Takut? Takut. Saya tanya, banyak yang berhasil atau banyak yang gagal? Banyak yang berhasil. Jadi kita nggak fair diputerin yang gagalnya doang. Kalau fair diputerin yang berapa persentase berhasil dan gagal. Jadi kalau banyak yang berhasil, kamu pengen nggak operasi plastik? Semuanya bilang pengen. Ya, jadi sekolah itu sedikit fair harusnya ya. Jangan cuma nakut-nakutin, neror pakai data yang tidak lengkap. Ya. Padahal mereka juga tahu banyak yang berhasil. Kalau nggak K-pop nggak mungkin begitu keren, begitu kan? Banyak berhasil. Jadi masalahnya sekarang ketika banyak berhasil, kenapa kamu nggak? Kalau kamu punya uang. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, pesannya jadi lebih nyampe. Kalau berhasil, kira-kira akan berhasil terus nggak? Kalau berhasil terus, sampai kamu nenek-nenek berhasil nggak? Jadi akhirnya kamu harus menerima apa? Kenyataan bahwa akan ada usia kamu yang membuat kamu tidak berhasil. Sekalipun dokter yang hebat, teknologi yang terbaru, kamu bakal decay. Iya nggak? Jadi kalau begitu, kamu terus mempertahankan desiring eternity. Kamu mempertahankan tubuhmu dan wajahmu kekal, cantik. Kamu nggak akan bisa bertahan. Jadi kalau gitu kenapa kamu tidak berlatih, tidak perlu keluarin banyak, bagaimana kamu bisa menerima kenyataan wajahmu yang bakal decay. Sehingga ketika decay kamu tetap melihat di dalam kehancurannya ada cahaya yang lebih indah. Betul nggak? Mengapa manusia bisa menciptakan yang indah? Karena manusia hanya untuk diriku, orang lain tidak. Terjadi kan di dunia ini, hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki keindahan tertentu. Kalau kamu mau di pantai untuk bisa menikmati beach club yang mewah, minimal satu tabelnya seberapa? Saya tanya nggak jadi masuk, saudara-saudara ya. Sayang banget, itu saya makan seafood bisa 1 minggu gitu kali ya. Teman-teman, itu terjadi. Tidak semua keindahan bisa kamu nikmati. Ada private yang kamu bisa, tetapi manusia rindu akan menikmati keindahan ini. Dan keindahan ini menjadi eksklusif hanya untuk dirinya. Dan itulah yang dijual zaman ini. Keindahan yang dinikmati untuk diri kita. Yang terakhir, the pride of life. Desire for gaining wisdom. Wisdom itu penting di dalam ancient Near East. Kenapa? Karena wisdom itu yang membuat orang bisa sukses berhasil. Maka Salomo meminta apa? Meminta berkat Tuhan sehingga kerajaannya bisa lebih besar. Dan tidak ada kerajaan yang lebih besar dari Salomo. Sehingga dinyatakan apa? Ketika Yesus dicobai, semua kerajaan ini, semua keindahannya akan kuberikan kepadamu ketika engkau bersujud kepadaku. Oke?
Manusia bisa, ya udah bersujud lah, cuma sujud apa susahnya. Yang penting gue punya kerajaan itu, tapi Yesus tidak mau bersujud. Saudara-saudara, inilah 3 keinginan yang sejak kejadian, yang dicobakan oleh Yesus, yang dikatakan juga oleh Yohanes, yang ada dan menjatuhkan manusia. Dan kalau kita lihat semua ini berfokus kepada diri. Berfokus kepada diri. The desire of the flesh, the desire of the eyes, the pride of life. Dan bukankah ini yang dicari dunia, betul? Sampai hari ini. Makanan tubuh yang segar, yang enak, yang indah, yang sedap, segala perhiasan yang bling-bling, yang berkilau. Dan juga apa? Kebanggaan hidup, kekayaan, kesuksesan, ketenaran yang bisa merengkuh dunia ini. Dan inilah yang ditawarkan oleh iblis ketika menggoda Adam dan Hawa. Tapi ketika saya mempelajari, sebetulnya dosa ini saudara-saudara berkait dengan desire ini. 3 desire ini, dan ternyata di dalam 3 desire ini saudara-saudara ada sesuatu yang penting di dalam dosa. Yaitu dosa itu meragukan God's love, doubting God's love. Anak saya tanya, saya nggak tahu pernah cerita atau belum. Pak, kenapa itu ada buah? Kalau ada buah, kan manusia makan. Tuhan tahu nggak? Katanya ada divine foreknowledge. Tuhan sudah tahu sebelum manusia melakukan divine foreknowledge. Tuhan udah tahu manusia bakal makan buah. Kenapa Pak? Kok tetap dikasih buah pohon sehingga Adam Hawa makan? Itu bisa dijawab dengan filsafat, dengan apologetik. Tapi hari itu saya tidak menjawab. Saya bilang, ginilah. Itu kan sastra yang indah kejadian lama. Gini, di kejadian itu saya bilang gini. Papa punya coklat 1 box. Papa taruh di ruang tamu. Kamu semua makan sepuasmu. Papa ada 1 coklat. Papa taruh ke kulkas. Ini punya papa, please jangan dimakan. Dan kamu makan punya papa. Kamu kurang ajar gak? Kurang ajar kan? Saya kasih semua. Kamu masih makan punya papa. Terus tahu gak jawaban anak saya apa? Kan punya papa pasti lebih enak. Papanya simpen yang enak untuk dirinya. Saya bilang, lu kurang ajar ya. Lu gak percaya papa kasih 1 kerdus itu coklat yang baik buat kamu. Ngerti? Lu gak percaya sama sayangnya papa. Bisa aja coklat yang aku simpan mengandung alkohol. Kalau marijuana kan nggak boleh ya. Kalau di luar kan boleh mengandung marijuana. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya. Alkohol yang kamu belum bisa, lu nanti mabok sekolah nggak bisa. Bisa aja nih kesimpan buat papa dan papa 1 dan itu private. Kamu tetap memilih, itu kan pasti lebih enak. Kamu nggak percaya papa sayang kamu ya? Dan kamu tahu Adam dan Hawa, kamu akan jadi seperti Allah. Oh, berarti gua nggak cukup. Ngerti? Gue gak cukup nih, gue kurang. Harusnya gue bisa lebih baik dari ini. Betul, itulah dosa. Saya terjemahkan secara mudah ke anak-anak muda supaya apa? Gampang ngerti. Dosa adalah ketika kamu merasa tidak dicintai. Bahwa Tuhan tidak sayang kamu. Kamu merasa dirimu ini tidak sempurna. Jadi orang yang minder, yang tidak bisa melihat anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Yang merasa dirimu buruk. Itu bagi saya adalah dosa. Tapi jangan khawatir, semua kita berdosa. Betul ya? Ketika kamu merasa tidak berharga, akhirnya apa saudara-saudara? Kamu berusaha. Hawa berusaha apa? Menjadi seperti Allah. Allah itu apa? Eternal. The owner of wisdom and love. Ini saya bayangkan. Kamu berusaha apa? Kamu berusaha menjadi love. Kamu berusaha menjadi kekal yang terbesar. Karena kamu tidak puas. Hawa tidak puas dengan kondisinya. Dia mau makan buah ini supaya gue punya hikmat. Supaya gue bisa besar. Supaya gue lebih layak. Lebih berharga dari sekarang. Karena bagi gue Tuhan menciptakan gue kurang. Ya. Supaya gue dicintai. Lebih dicintai daripada ini. Sehingga saudara-saudara dia menggunakan apa? Make himself more valuable. Gue harusnya lebih baik dari ini. Gue bisa. Bukankah dunia mengajarkan ini? Kurang. Kalau kamu cuma kerjaan digitnya di bawah 2. Rendah kamu. Kalau kamu 2, rendah. Kalau kamu 30 belum punya rumah. Aduh, pasti kamu itu kalah dibandingin lain. Kalau Instagrammu belum jalan-jalan kemana, makan di tempat mewah. Kamu kurang layak, kamu kurang berharga. Ini yang ditawarkan dunia saudara-saudara. Ya, make himself more valuable. Supaya apa? Supaya kamu diterima dan dicantai. Dan apa? By his own power.
by his own power. Dengan kekuatannya dia mau capek itu. Supaya apa? Supaya gue lebih hebat, gue lebih diterima, gue lebih berharga dengan kekuatan sendiri. Ya. Dan itulah committing sin. Kita memutuskan berdosa dengan kekuatan kita ketika kita merasa tidak berharga, kita membuat diri kita berharga. Dan saya percaya orang yang berusaha membuat diri berharga, orang itu sampai mati gak akan mengerti cinta. Kenapa? Karena ketika kamu sukses, kamu jadi kaya, kamu jadi terkenal, orang lain datang kepada kamu, oh hebat kamu terkenal, bisnismen sukses, artis sukses, musisi sukses, hamba Tuhan sukses. Dan ketika mereka mendekat sama kamu, dulu kamu seperti ini, gua enggak, kamu dekat aku. Sekarang setelah aku berusaha dengan kekuatanku sendiri, kamu baru dekat sama aku. Ngerti? Gue bisa diterima karena apa? Karena gue berusaha, gue bekerja. Akhirnya kamu tidak akan mengerti cinta. Karena cinta berbicara apa? Ketika lo bukan siapa-siapa. Ketika kamu hancur, ketika kamu gagal, ketika kamu gak punya apa-apa. Masih ada teman yang dekat sama kamu dan peduli sama kamu. Itu loh. Makanya banyak orang di dunia ini semakin sukses, semakin hebat, puas, bahagia, bangga. Tapi deep down, di dalam hatinya, mereka gak merasa cinta itu ada. Saudara-saudara. Ya, saya merasa dicintai sama Cimel apa? Ketika dipecat, saya takut tinggalin rumah fasilitas gereja, balikin mobil, Cimel hamil 9 bulan, dan saya berlutut di samping ranjang saya, dan Cimel peluk saya, kami menangis bersama. Ketika saya bukan siapa-siapa, ketika saya pria yang gagal, ketika saya nggak punya apa-apa, dia ada di samping saya. Saya merasa dicintai ketika apa? Ketika saya tidak bisa beli mie 1 mangkok, nggak bisa. Ntar uang kita nggak cukup. Tapi kita beli mie pangsit ujung pandang. Jadi kalau lihat mie pangsit ujung pandang yang minyak gede, saya selalu penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan. Kenapa? Kita nggak bisa beli 1 piring. Saya bagi 2, porsi besar bagi 2, lebih hemat. Setelah itu jujur, saya masih lapar. Ketika saya bukan siapa-siapa, ketika saya gagal. Jadi dosa adalah apa? Ketika kita not trusting in the love of God. Kita nggak percaya cinta kita. Ketika kita dengan berusaha-usaha kita berusaha mencintai diri kita. Hawa berusaha itu, membuat dirinya berharga. Dia ambil semua. Yang milik Tuhan diambil. Yang milik sesama saya yakin diambil. Dia nggak peduli lagi bagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Dan ini saya mengatakan fake love. Ini love yang salah karena apa? Love yang sejati adalah tiga-tiganya. Tetapi Hawa terjebak di dalam cinta diri yang gak peduli lagi ini milik Tuhan. Ini hak Tuhan. Gak peduli lagi sesama. Yang penting saya bisa berharga. Bisa lebih baik dari ini. Makanya selalu tayangan-tayangan yang indah Indonesia. Nama-nama itu ya. Gak boleh sebutkan ya. Nama-nama lomba-lomba yang terkenal adalah orang yang bukan siapa-siapa. Akhirnya dia di siapa-siapa. Sejak dia berusaha. Dia tidak kenal lelah. Dan kita semua bertepuk tangan. Dan seolah-olah orang itu dicintai. Cinta adalah ketika kamu bukan siapa-siapa. Ketika kamu bukan apa-apa. Tapi ada orang yang berdiri buat kamu. Dan terus ada di sampingmu. That is love. Saudara-saudara. Ya. Saya akan lanjutkan saudara-saudara. Dan Tuhan Alkitab mengatakan apa? The world and its desire pass away. Jadi desire tadi, keinginan mata, keinginan daging, kebanggaan akan lenyap. Akan lenyap. Hilang. Betul? Saya dulu kejuaraan nasional wusu. Satu kota tahu saya. Setelah lulus, mana bisa lagi. Umur atlet wusu itu puncaknya umur 22, setelah 22 tubuhnya udah gak bisa lebih dari itu. Ya udah, tinggal saya lihat foto saya celakanya dulu gak ada video. Jadi saya gak percaya papanya bisa melakukan gerakan-gerakan hebat. Ya kan, ketika saya praktekkan lagi dengan usia 40 kecetet saya. Gak bisa bangga lagi. Itu jauh banget. Apa yang dibanggain? Selesai saudara-saudara. Selesai. Psst. Seperti Yoab. Saudara-saudara, ini adalah love yourself tetapi yang fake. Karena dia menghilangkan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada diri. Saya akan lanjutkan dengan cepat saudara. Yahudi itu lucu. Di Alkitab yang bagian tadi kalau kita lihat Yohanes saudara-saudara. 1 Yohanes saya akan bacakan sedikit di atas. 1 Yohanes pasal yang kedua saudara-saudara. Dikatakan di sini. Anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu. Ayat yang ke 7 sampai 8.
Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi Tuhan ngomong, aku bukan perintah baru tapi perintah lama, tapi juga perintah baru. Maksudnya apa? Dan langsung dilanjutkan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi berkaitan dengan kasih kepada saudara. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi perintah ini berbicara tentang mengasihi. Dan Yesus bilang mengasihi itu bukan perintah baru. Perintah yang sudah ada lama. Tapi Yesus juga mengatakan mengasihi itu perintah baru. Jadi Yesus punya dua-duanya. Mengasihi perintah baru sekaligus perintah lama. Apa maksudnya saudara-saudara? Di Yahudi saudara-saudara ketika berbicara tentang mengasihi sudah ada di dalam perjanjian lama. Love your neighbor as yourself. Bahkan seorang Rabai Hillel mengatakan apa? Mengasihi sesama adalah inti seluruh kitab suci. Selainnya komentari. Itu Rabi Hillel mengatakan. Seluruh isi Alkitab itu mengasihi. Selainnya komentari, tafsiran. Ya, mengasihi sesama. Maka kita mengatakan apa? Untuk jawaban the word desire tadi, kasih, perintah yang lama yang sudah Tuhan nyatakan. Tetapi ada sesuatu yang unik, seorang rabai terkenal Yahudi yang bernama Akiva mengatakan, kalau kamu dua orang percaya dan punya teman, tahu-tahu kamu kehausan. Di padang pasir, kamu kehausan dan kamu ada air minum. Kalau kamu bagi dua-duanya mati. Oke? Kalau kamu minum sendiri, salah satu hidup. Kira-kira kamu minum atau kamu kasih orang? Ngerti? Saya sama Kevin nih di padang pasir. Pinjam dulu ya sebelum nikah gitu ya. Tahu-tahu kita ada minum nih. Minum tinggal satu, Vin. Kalau kita minum ganti separuh, kita mati. Kira-kira saya yang ketemu air itu saya kasih Kevin atau saya minum sendiri? Siapa? Ya udah Kevin gitu ya. Rebutan gitu ya, kayak Walking Dead. Teman-teman, ini Rabi Yahudi keren. Dia ngomongnya apa? You should love your neighbor as yourself, not more than yourself. Jadi minum sendiri gitu ya, biarin temenmu mati. Ngerti maksud saya? Jadi orang Yahudi melihatnya apa? Ini Rabi terkenal. Kamu diperintahkan mencintai saudaramu seperti dirimu sendiri. Bukan more than yourself. Jadi kalau kamu minum, kamu gak ngelawan Taurat. Keren ya? Nggak kepikir kan? Emang Rabai ini orang Yahudi pinter lah ya kalau suruh gimana tetap egois gitu. Enggak. Ini bukan rasis saudara-saudara. Bukan rasis itu saya maaf itu termasuk antisemit gitu saudara-saudara. Saya harus minta maaf ini salah ya. Nanti di-cut ya. Kebiasaan gitu ya. Teman-teman. Makanya ini perintah lama kalau kata Yesus. Tapi ada perintah baru kata Yesus. Perintah baru adalah saudara-saudara mengasihi seperti Yesus. Mengapa? Di dalam perjanjian lama belum ada Yesus. Ada Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan berkuasa. Tapi di dalam perjanjian baru, hendaklah engkau mengasihi seperti Yesus. Kasih yang sama diperintahkan Tuhan, tapi ada Yesus yang apa? Yang rela memberikan nyawanya buat sahabatnya. Yang rela, dia harusnya bisa minum hidup, dia kasih sahabatnya. Bukan karena dia tidak cinta diri, dia cinta diri. Maka saya mengatakan kalau orang gak cinta diri, rela berkorban itu bukan korban. Karena korban itu dari yang kamu cintai, bukan dari yang gak cintai. Betul? Kalau kamu punya pacar gak cinta diri, dia korbanin semuanya, gak berharga. Karena apa? Karena dirinya gak berharga, maka dia bisa dikorbanin. Sorry. Ngerti saudara-saudara? Jadi inilah yang mengasihi, melampaui. Mengasihi perintah baru adalah mengasihi seperti Yesus, saudara-saudara. Ya, saya akan lanjutkan di sini, saudara-saudara. Maka dikatakan, the world and its desire pass away. Whoever does the will of God lives forever. The will of God, yang melakukan the will of God, kekal, eternal. Jadi eternity berbicara love. The will of God, love. Maka perintah yang baru yang ditetapkan Yesus adalah love God, love other, love self. Yang pertama, I am giving you a new command, that you keep on loving in each other in the same way that I have loved you. You are also to keep on loving each other. Kamu mengasihi seperti aku. Seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ini perintah baru.
sama-sama mengasihi, tapi perintah baru. Dan inilah orang-orang yang akan hidup kekal. Yang akan mencicipi kekekalan itu adalah orang-orang seperti ini. Saya semakin diteguhkan karena beberapa tahun lalu saya menemukan ini, saudara-saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan share with us his own essence, love. Jadi saya sekarang kalau khotbah di sekolah-sekolah saya bilang, guru agamamu kurang tepat ya. Kenapa manusia disebut manusia? Karena manusia punya akal budi. Tuhan nggak ngomong I'm a rational God, ya kan? I have reason, that's why human have reason. Aku adalah makhluk rasional, Tuhan yang rasional, maka aku menciptakan manusia dengan rationality. Betul, kita punya rasional. Tapi essence God bukan rationality, essence God is love. God is love. Maka ciri image of God adalah love. Oke? Ya, sampai sekarang banyak yang ngajarinya rasional gitu ya. Sebetulnya itu filsafat dari Aristotle, saudara-saudara. Dan dikatakan apa? Ayat ini saya suka. Ini penemuan saya sendiri, nggak ada di tafsiran mana-mana, jadi ini kreativitas saya sendiri. Saya nggak pernah ketemu ketika baca. God has made everything beautiful in its time. Tuhan sudah, betul ya ini Elisa ya, sudah ya. Tuhan sudah, jadi jangan pakai ayat ini ketika kamu putusin. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Enggak, ini udah, ya please. Ya, saya tanya sama guru Inggris saya. Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah. Apa itu keindahan itu? He has also planted eternity in the human heart. Dia taruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan di dalam hati manusia. Bayangin kamu yang debu ini dikasih kekekalan. Saya waktu SD bayangin kekekalan. Emang saya gila ya kali waktu SD. Saya membayangkan saya keluar rumah. Ini bumi kan ada batasnya. Terus batas bumi ada batas luarnya. Batas luarnya ada batas luarnya lagi. Batas luarnya ada batas luarnya. Ini anak SD gila kan ya. Kira-kira batasnya sampai mana? Begitu ada batasnya kan ada luarnya lagi. Akhirnya saya pusing tidur. Kekekalan bicara apa? Enggak batasnya. Dan Tuhan taruh kekekalan di dalam hati manusia. Ada seorang teolog yang hebat, Blaise Pascal mengatakan, di dalam hati manusia ada great abyss. Jurang yang tidak ada batasnya. Di dalam hati manusia ada jurang yang tidak bisa dipuaskan dengan iPad, speaker, sepatu. Kenapa? Karena nanti rusak semua, betul gak? Maka Blaise Pascal mengatakan, jurang yang terdalam itu hanya dapat dipuaskan Tuhan. Saya dulu percaya itu. Tapi setelah saya mengisi hidup saya dengan Tuhan, kok saya tetap tidak puas? Ya kan? Ternyata Tuhan menciptakan hati saya bukan hanya untuk dia. Tuhan menciptakan hati saya untuk orang lain. Jadi kalau saya hanya mengisi hati saya untuk Tuhan, Tuhan tidak desain hati saya hanya untuk Tuhan. Tuhan kasih hati saya buat banyak orang dikasihi dan mengasihi saya. Oke? Tuhan kasih hati saya untuk diri saya. Maka saya mengatakan, anak-anak, kalau kamu nggak puas di dunia ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa yang nyiptain hatimu yang tidak terbatas? Tuhan. Jadi kalau kamu tidak puas gara-gara nggak berani ya, Tuhan gitu ya. Tuhan, karena Tuhan kasih hati kamu dengan kekekalan. Tapi kekekalan itu Tuhan tidak hanya untuk Tuhan. Kekekalan itu juga ada orang lain. Maka ketika saya lihat anak saya, ternyata anak saya tidak hanya untuk saya. Anak saya akan bahagia bukan hanya dengan papa mamanya. Anak saya akan bahagia ketika nanti dia korem pelayanan ya. Sekarang banyak diperhatikan tuh. Ada Ko Stefan, ada Ci Grace, ada Ci Deborah, siapapun. Anak saya bahagia dengan semua kalian. Karena apa? Hati anak saya diciptakan begitu besar. Untuk apa? Untuk dicintai banyak orang. Dan mencintai banyak orang. Amin. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan egois. Seperti papa yang sakit jiwa. Pulang yuk nanti siang. Pak, aku lagi sama teman-temanku. Jemput yang lama ya. Sekarang kamu, teman-temanmu lebih penting dari papa ya. Pilih papa atau teman-temanmu. Itu sakit jiwa, ngerti gak? Kita lebih suka Tuhan yang insecure. Tuhan yang gak legowo. Kalau saya lihat, wih dia bahagia loh. Ya udah yang kita bahagia sendiri jalan-jalan gitu ya. Kenapa? Karena lihat dia berbahagia. Tuhan gak cemburu ketika kamu saling mencintai. Di gereja kamu aktif, nongkrong sampai malam. Tuhan berbahagia karena hatimu diciptakan untuk itu. Amin. Yang Tuhan gak bahagia adalah ketika cintamu, seandainya kamu cinta orang lain, membuat kamu gak cinta Tuhan, membuat kamu menghancurkan dirimu. Itu yang toxic. Itu sin. Atau kamu cinta dirimu membuat seperti Hawa tadi, gak peduli sama orang lain, gak peduli sama Tuhan.
itu adalah bukan love. Karena love itu ketika kamu mencintai dirimu, membuat kamu semakin cinta orang lain, semakin cinta Tuhan. Ketika kamu mencintai Tuhan, semakin cinta orang lain, semakin cinta diri. Ketika kamu cinta Tuhan yang benar, membuat kamu semakin cinta diri, semakin cinta orang lain. Itu adalah satu kesatuan. Enggak bicara Tuhan, sesama diri, 1, 2, 3, semua bareng. Maka dikatakan ketika kamu tidak berzina, kamu sedang mencintai Tuhan, mencintai dirimu, mencintai sesama. Betul gak? Ya kan? Saya nggak berzina, saya nyintain istri saya, anak saya, orang lain kan, istri saya. Saya mencintai diri saya, nggak ribut, nggak anak-anak saya benci saya. Saya nyintain orang lain, keluarganya pasangan yang saya tidak berzina itu. Dan saya mencintai Tuhan, karena Tuhan mau saya hidup dengan benar. Itulah cinta. Jadi itu tiga-tiganya bareng. Ya, ada satu profesor, karena takut dibilang sesat, supaya bisa diterima, dia bilang tiga-tiganya bareng. Seperti lomba lari, ada garis finish, bareng kita lihatnya. Tapi ketika di teleskop 0,0001 cinta Tuhan lebih gede. Ya. Kalau saya bilang udahlah ngapain gitu, sama bareng gitu ya. Ya, resikonya kalau pikiran kayak saya dianggap sesat. Tuhan kan harus terutama. No. Semuanya bareng, Tuhan ciptain hati kita untuk cinta. Dan cinta itu Tuhan sesama dan diri. Dan itulah kekekalan di dalam hati kita, saudara-saudara. Saya akan this is his command that we are to trust in the person of his son, Jesus the Messiah, and to keep loving another just as he command us. Those who obey his commandments remains united with him and he with them. Jadi akhir dari khotbah saya adalah apa, saudara-saudara? Supaya kita desiring eternity. Mengapa? Karena kita didesain for eternity dengan love di dalam diri kita. Maka jangan lust. Karena lust yang dilakukan Hawa itu adalah lust yang hanya fokus kepada diri. Tidak salah mencintai diri. Mencintai diri sangat penting. Tetapi kalau cuma itu bukan cinta. Itu fake love. Tapi sesuatu cinta yang holistik. Dan cinta holistik itu dimulai dari apa, saudara-saudara? Trust in the person of his son, Jesus the Messiah. Dia mulai percaya bahwa apa? Ada cinta yang besar yang bisa nyintain kamu dan mengorbankan dirinya buat kamu. Sehingga apa alasan kamu tidak percaya lagi? Gue tidak berharga. Saya dulu kalau ngapel Ciimel, lewat jalan Dan Mogot dari Warung Buncit ke Alam Sutra. Perjalanan kalau sore macet bisa 1 jam, 1,5 jam. Saya pakai minyak wangi sampai sana bau knalpot. Dan dulu saya bandel, kamu tahu kalau di Dan Mogot ada jalan layang, itu sepeda motor nggak boleh masuk kan. Saya kadang-kadang itu jalan yang paling cepat. Saya merisikokan diri saya ketika mencintai dia, terlempar keluar dari jalan tol. Jadi kemarin saya lihat ini loh, aku dulu lewat atas melanggar lalu lintas. Pokoknya ada banyak yang naik, aku ikut naik. Gitu. Kamu cintaku sama kamu tuh sampai rela di atas itu hampir setiap hari. Lu kurang merasa dicintai, kurang ajar loh. Ngerti? Lu masih gak ngerasa dirimu berharga. Kurang ajar kamu. Baru jalan tol. Baru knalpot. Bagaimana Tuhan? Ketika dia mengatakan, ketika kamu bukan siapa-siapa, Jesus, dia mati buat kamu. Masihkah kamu perlu yang lain? Masihkah kamu perlu menambah yang lain untuk kamu percaya diri kamu berharga? Diri kamu dicintai. Kalau dirinya sudah diberikan kepada kita. Tetapi yang kedua, Alkitab mengatakan apa? Di 1 Yohanes 2:3, kamu saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu juga membuat kamu belajar mengerti bahwa dirimu dicintai. Maka ketika kita bersama-sama di sini belajar dengan adanya kelompok kecil, belajar saling mengasihi. Saling mengasihi juga mengasihi dan dikasih, oke? Kita sering salah diajarkan, kasih Kristen adalah kasih yang rela berkorban buat orang lain. No, Yesus memang berkorban buat orang lain. Tapi Yesus juga meminta dikasihi. Yesus meminta dicintai. Bahkan gak cuma minta, memerintahkan. Saya gak pernah memerintahkan. Kevin, dalam nama Yesus, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Yesus merintahin loh, betul kan? Yesus memerintahkan dikasih, tapi saya enggak. Tapi sebagai manusia, kita diciptakan untuk dicintai. Maka saling mengasihi itu adalah juga cara untuk melihat diri kita berharga. Amin. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat Tuhan, betul kan? Lihat Tuhan yang jauh, kita nggak bisa. Tapi ada orang di sekitar kita yang percaya Tuhan. Ternyata ketika kita sedang sulit, ketika kita bukan siapa-siapa, Dia ada buat kita. Saya pernah punya masalah, tanya para reader yang lebih tua gitu ya. Ketika punya masalah, saya takut, saya cukup depresi, saya beberapa hari mengunci diri di kamar. Saya mengunci diri kamar, kata apa? Tidak memberikan dirinya dicintai. Tahu-tahu anak saya masak kue, Pak, mau kue Pak. Saya nggak pengen, enggak.
Ternyata saya lihat wajahnya enggak marah, sedih dia. Kok kuenya udah buatin untuk sayang papanya nggak dikasih. Saya bilang, saya panggil lagi, papa nggak bisa makan tapi ya papa berusaha makan ya. Saya gigit, saya cuma bisa menyelesaikan separuh, tapi papa bilang thank you ya. Ternyata dia bahagia. Karena dia pengen mengasihi saya, tapi saya memberikan. Setelah saya pulang, saya stres. Akhirnya itu saya coba keluar dari rumah. Ternyata ketika di lapangan basket ketemu, saya nggak tahu namanya, saya biasanya ngajarin anak-anak kampung gitu di daerah kompleks itu main basket. Begitu saya jalan lagi stres, ada anak, om, kapan basket lagi om? Senyum gitu ya, saya nggak tahu, iya kapan lagi stres. Ternyata akhirnya malam saya Zoom sama beberapa leader, saya cerita saya lagi berat, saya gini. Dan ternyata teman-teman leader melihat saya menangis. Dan mereka dengerin, mereka berdoa buat saya. Dan itu menjadi kekuatan. Dan saya merasakan cinta Tuhan bahwa saya berharga. Whatever masalah saya besar, nama saya bisa hancur dan segala macamnya. Tapi saya melihat ada orang-orang yang ada buat aku. Amin. Itulah komunitas teman-teman. Saya akan akhiri. Jadi kita harus bagaimana teman-teman? Pertama belajar percaya bahwa dirimu dicintai. Saya suka kata-kata ini dari Augustine. It is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Jadi kita itu sebetulnya dicintai. Tapi kita sudah terlanjur gelap, nggak ada gelap. Kita nggak mau buka mata kita untuk lihat begitu banyaknya orang yang sayang kita di sekitar kita. Kita udah buta, karena kita memilih tidak mau dicintai, betul? Kita sudah nggak percaya diri kita tidak dicintai. Kita seperti anak-anak, kalau yang menurut ilmu psikologi, anak-anak yang anak-anak yang dibuang ke panti asuhan, dia udah nggak percaya dicintai. Ketika diadopsi, dia sengaja bikin jahat, sengaja bikin masalah. Kenapa? Karena dia sudah tidak percaya ada orang yang sayang dia. Mengapa? Kalau papa mama gua aja buang aku, mana ada orang yang bisa sayang sama aku? Maka ketika diadopsi, dia sengaja bikin ulah. Dan ketika tidak dicintai, dia akan mengatakan, bener kan aku tidak dicintai. Ngerti? Sampai suatu hari ketika ada orang tua yang bukan orang tuanya mencintai, menangis betul-betul. Baru dia bilang, ternyata gue sudah buat jahat kayak gini, dia tetap sayang buat gue. Disitulah hancurnya kita. Itu yang dilakukan Yesus. Ternyata gue buat salah, gue buat kejahatan yang begitu dahsyat. Tuhan tetap sayang gue. Nanti ini terjadi kalau kamu pacaran, suka ngambek. Udah pergi aja, putuskan. Sebetulnya dia butuh apa? Kamu gak cinta aku, udah usir-usir. Setelah diusir, tetap aku mau kamu. Ngerti? Tapi nanti dia akan gitu terus kalau dia nggak berubah melihat bahwa dirinya dicintai. Ngerti? Semakin keras, kenapa? Semakin keras membuktikan bahwa cintaku. Udah gue tendang, gue kata-katain, dia tetap balik. Lu sakit. Karena lu seperti orang yang di dalam terang, di bawah terang. Tapi lu tutup matamu, nggak mau percaya. Saya bilang sama anak saya, belajar percaya. Papa terbatas. Please. Belajar percaya bahwa papa sayang kamu. Kalau kamu gak percaya, papa mau beliin kamu iPhone 10, iPhone 13, 20, 21, 20. Lu gak bakal dicintai. Karena sekarang aku tanya, kamu baru percaya dicintai ketika apa? Kamu gak bisa jawab kan? Yang kedua, learning to love each other. Berarti to love and be loved. Belajar sayang, belajar dicintai. Ketika dicintai, say thank you. Aku merasa dicintai. Ketika dia sedang pasangan membutuhkan dicintai, belajar mencintai dan belajar percaya bahwa kamu dicintai. Dan love like Jesus. Ini seumur hidup ya. Kayaknya saya juga masih belum gitu ya. Menyerahkan diri, nyawa buat orang lain. Tapi kita mulai dari waktu, dari kesehatan, dari kekuatan, dari berkat uang kita untuk orang lain. Dan saya akan akhiri dengan satu video yang saya nonton sama Oci itu. Tersentuh video ini, film anak-anak, Veggie Tales. Silahkan. Lampu boleh diredupin? Ketika hidupmu baik, teratur semuanya, kamu bisa melihat bahwa Tuhan sayang kamu. Ini kamu lagi jadi good boy. Ini tontonannya anak saya waktu kecil lengkap. Nanti yang punya anak tontonin ya. Jadi tokoh Alkitabnya Daudnya itu pepaya gitu, brokoli gitu.
Dan ini bagian penting ketika kita hidupnya mess, berantakan, kacau, bikin masalah, bikin ulah. Lupa ganti pakai dalam. Banyak nonton film, TV dimarahin orang tua ya. Fales. Beautiful ya. Teman-teman, mungkin perjalanan hidup kita adalah belajar percaya bahwa kita dicintai. Belajar percaya cinta Tuhan itu nyata. Ketika kita bikin banyak masalah, ketika kita bikin banyak ulah, ketika kita tidak sempurna, belajar percaya, Tuhan, thanks, aku dicintai. Kalau belum bisa percaya, Tuhan, tolong, aku belum bisa percaya bahwa aku dicintai. Dan ketika kita hidup percaya dengan cintanya, disitulah kita mencicipi kekekalan. Karena God eternal, God is love, dan Dia menganugerahkan kekekalan di dalam diri kita, yang kita juga akan bagikan sama orang lain. Ada anak yang mengatakan, kok aku mau jadi lebih baik, aku akan buktikan aku bisa. No. Semakin kamu buktikan kamu bisa, kamu gak percaya dicintai. Ketika kamu bukan siapa-siapa dan aku tetap bareng sama kamu, itu kamu belajar terima bahwa kamu bukan siapa-siapa, tapi aku tetap peduli sama kamu. That is love. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta singer bantu saya. Kita pujikan lagu Broken Vessel. But
lembut kita katakan dengan segenap hati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari kita pejamkan mata. Maukah bersama saya? Tuhan, aku mau belajar membuka mataku, belajar percaya. Aku dicintai, aku berharga, tanpa aku menambahkan dengan pencapaianku, tanpa aku menambahkan dengan memperindah tubuhku, tanpa aku menambahkan dengan kehidupanku yang lebih spiritual. Tapi Tuhan, aku mau belajar percaya bahwa aku berharga dan dicintai. Karena Kau mengangkat aku yang broken ini. Dengan hidupmu Kau memberikan dirimu. Dan juga aku belajar dicintai melalui teman-temanku yang terbatas. Dan aku juga belajar mencintai teman-temanku yang terbatas dengan cinta Tuhan. Buka mataku Tuhan. Bagi teman-teman yang masih merasa, Tuhan aku masih belum bisa. Bantu Tuhan, bantu aku untuk bisa melihat, membuka mataku. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mataku Tuhan, untuk bisa lihat bahwa aku dicintai-Mu. Sehingga ketika aku pergi dari tempat ini, aku juga bisa menyatakan cinta itu. Orang-orang bisa ngerasain bahwa aku berbahagia karena Tuhan cinta aku. Dan aku mau bagikan cinta itu buat teman-temanku yang lain. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah setiap umat-Mu di tempat ini dengan segala keberadaan mereka yang juga di rumah boleh belajar melihat diri mereka berharga. Tuhan sudah mengambil setiap kami. Bahkan ketika kami bukan siapa-siapa. Ketika kami belum melakukan tindakan-tindakan yang besar. Tuhan sudah panggil kami. Tuhan sudah tebus kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus